warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang penggunaan dana bank di mata kuliah manajemen perbankan. Adapun deskripsi mata kuliah di pertemuan yang ke-10 hari ini, di mana pada topik ke-10 kali ini yaitu penggunaan dana bank. Adapun CPL atau capaian pembelajaran yang ingin kita capai atau diharapkan setelah proses pembelajaran berlangsung, maka yang kita harapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, dan juga menganalisa yang berkaitan dengan penggunaan dana bank. Selanjutnya, pokok pembahasan di dalam materi hari ini antara lain yaitu yang pertama ada pengertian penggunaan dana bank. Yang kedua ada pertimbangan dalam penggunaan dana bank. Yang ketiga yaitu alternatif penggunaan dana dan juga bentuk-bentuk penggunaan dana banknya. Yang keempat yaitu resiko yang dihadapi oleh bank dalam kegiatan usahanya. Selanjutnya yang kelima yaitu dua pendekatan dalam pengolahan aktiva dan pasifanya. Dan selanjutnya ada pengertian kredit. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkreditan. Lalu ada cara penyelamatan kredit macet. Dan juga ada keuntungan dari bank itu sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis bunga. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga dan kesimpulan dari materi kuliah hari ini. Pada kesempatan kali ini yang kita ketahui bahwa sumber dana bank merupakan usaha baik dalam menghimpun dana untuk membiayai keseluruhan kegiatan operasional yang ada di bank itu sendiri. Hal ini sesuai dengan fungsi bank dalam lembaga keuangannya yang kaitannya itu dalam kegiatannya adalah dalam bidang jual beli uang. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bagi bank yang paling penting atau yang dianggap penting oleh bank itu sendiri. Tanpa ada dana yang ada di bank tersebut, maka bank tersebut tidak bisa melakukan kegiatan operasionalnya. Di mana dana bank ini merupakan uang tunai yang dimiliki oleh bank ataupun biasanya kita sebut dengan aktiva lancar yang dikuasai oleh bank dan juga setiap waktu uang tersebut bisa digunakan atau dapat diuangkan kembali. Uang tunai yang dimiliki ataupun yang dikuasai oleh bank ini tidak berasal dari bank itu sendiri, tetapi juga uang ini bisa dari nasabah ataupun orang lain, ataupun uang dari pihak lainnya yang biasanya ini mereka menitipkan atau menyetorkan uangnya tersebut kepada bank itu sendiri. Dan bisa juga sewaktu-waktu
akan diambil oleh nasabahnya sendiri, baik yang melakukan transaksi secara sekaligus ataupun secara bertahap atau berangsur-angsur. Sumber dana bank ini yang bisa dipilih dan juga sesuai dengan penggunaannya, dari perolehannya itu bisa dari sumber modal sendiri ataupun dari pinjaman dari masyarakat ataupun dari lembaga keuangan lainnya. Adapun jenis-jenis, tersebut biasanya dari dana pihak satu yang bersumber dari pihak bank itu sendiri, lalu juga ada dana pihak kedua yang bersumber dari lembaga keuangan lain, dan juga ada dari dana pihak ketiga yang biasanya itu berasal dari masyarakat. Maka dalam undang-undang atau pasal 6 di Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, hal pokok usaha bank adalah perolehan dana dari sisi pasifannya yang kemudian ditempatkan pada sisi aktifannya, di mana proses ini akan diperoleh keuntungan yang akan diperoleh oleh bank itu sendiri. Dari undang-undang tersebut, bank menganggap atau menegaskan pentingnya usaha pokok bank itu sendiri, antara lain bank tidak hanya bersumber dari modalnya saja, yang kedua bank harus menjalankan fungsi intermediasi yang di mana terdapat adanya jumlah, waktu, keuntungan, dan juga peruntukannya. Penggunaan dana ini biasanya digunakan oleh bank sebelum memasuki proses selanjutnya. Kita harus mengetahui dulu tentang pengertian penggunaan dana bank ini, di mana penggunaan dana bank bisa diartikan yang pertama, menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Yang pengertian kedua yaitu uang tunai yang dimiliki oleh bank atau bisa kita sebut dengan aktiva lancar, yang setiap uangnya itu bisa diuangkan kembali dalam waktu tertentu. Maka dari penggunaan dana bank ini yang bisa dihasilkan ataupun dihimpun oleh bank itu akan menjadi beban tersendiri apabila dibiarkan begitu saja uangnya tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Dana yang telah dihimpun bukanlah dana yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunganya. Fungsi dana bank sendiri antara lain ada sumber kegiatan bank, lalu ada menjalankan fungsi intermediasi, lalu ada sumber keuntungan dan juga pertumbuhan bank, dan yang terakhir menentukan tingkat kesehatan banknya. Maka setelah kita mengetahui pengertian dan juga fungsi dari dana bank ini, kita harus mengetahui juga ada 3 sumber dana bank perbankan. Yang pertama yaitu modal bank, kedua ada dana masyarakat, yang ketiga ada lembaga
lembaga keuangan lainnya. Modal bank biasanya itu kita sebut dengan dana pihak ke satu, di mana dana pihak ke satu ini merupakan dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham bank tersebut, baik yang dari para pemegang saham sendiri maupun pihak pemegang saham yang ikut mendirikan bank usahanya itu. Pada waktu kemudiannya ini termasuk para pemegang saham secara publiknya. Dalam neraca suatu bank, dana modal sendiri ini tertera dalam rekening modal dan juga cadangan yang tercantumnya tersebut pada posisi atau pada sisi pasifannya. Yang kedua yaitu dana yang bersumber dari lembaga keuangan lainnya. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan lain biasanya itu disebut dengan dana pihak kedua, di mana dana pihak kedua ini merupakan dana yang berupa pinjaman dari luar. Biasanya dana-dana ini terdiri dari call money, lalu ada pinjaman biasa antar bank, lalu ada pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, dan yang terakhir ada pinjaman dari bank sentralnya. Untuk yang call money merupakan pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar banknya. Pinjaman ini juga diminta apabila suatu bank ini membutuhkan kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh bank. Jangka waktu call money ini biasanya tidak begitu lama dan juga sekitar 1 minggu. Bahkan juga ada yang 1 bulan maupun ada yang beberapa hari saja. Jika jangka waktu pinjaman tersebut hanya 1 malam saja, maka pinjaman ini biasanya disebut dengan call money. Yang kedua yaitu pinjaman biasa antar bank, di mana pinjaman biasa antar bank ini merupakan pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lama. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar bank, peminjam dan juga bank yang memberikan pinjaman bekerja sama dalam bantuan keuangannya dengan menggunakan persyaratan-persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihaknya. Dan juga ada jangka waktunya yang bersifat jangka waktu menengah ataupun jangka waktu panjangnya. Dengan menggunakan atau memiliki tingkat bunga relatif lebih lunak. Yang ketiga yaitu pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, di mana pinjaman tersebut terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus LKBB. Maka LKBB inilah yang hampir semua berubah statusnya menjadi bank umum.
Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam suatu pasar uang, dan juga sebelum jatuh tempo daripada bentuknya itu adalah kredit. Selanjutnya ada pinjaman dari bank sentral atau BI, di mana pinjaman ini merupakan pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi. Contohnya itu ada program-program kredit dalam bidang kredit investasi pada sektor-sektor ekonomi, di mana sektor-sektor ekonomi ini yang harus dijunjung sesuai dengan petunjuk pemerintahan. Yang ketiga yaitu dana masyarakat. Dana masyarakat ini biasanya disebut dengan dana pihak ketiga, yang dimana merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank dan juga merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana tersebut. Menghimpun dana dari masyarakat bisa juga dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Selain itu juga, bank dapat melakukan atau dilakukan secara efektif dengan memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan juga bisa memberikan berbagai fasilitas yang menarik lainnya dari bank itu sendiri. Misalkan atau contohnya itu berupa ATM, berupa hadiah, ataupun pelayanan yang memuaskan. Pada Undang-Undang terbaru tahun 1998 nomor 10 mengatakan usaha bank umum di tentang perbankan ini meliputi yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, lalu ada bank sendiri dan juga lembaga keuangannya bisa berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, lalu ada tabungan dan juga ada bentuk lainnya yang dianggap atau dipersamakan dengan dana yang ada di bank tersebut. Usaha lainnya yaitu memberikan kredit. Yang ketiga ada usaha menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat ada usaha dalam hal pembelian, penjualan, ataupun menjamin, ataupun resiko sendiri, maupun untuk kepentingan atas perintah nasabahnya. Biasanya itu bisa berupa surat-surat wesel, termasuk wesel yang diekspektasi oleh bank yang masa berlakunya itu tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat menyurat yang dimaksud. Yang kedua yaitu surat pengakuan hutang dan juga kertas dagang lainnya yang masa berlakunya itu tidak lebih lama dari kebiasaan di dalam perdagangan surat menyurat yang dimaksudnya itu. Selanjutnya
ekuitas perbendaharaan negara dan juga surat jaminan pemerintah. Lalu ada SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, lalu ada obligasi dan juga ada surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 bulan ke depan, dan terakhir ada instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktunya itu sampai 1 tahun ke depan. Selanjutnya, usaha untuk memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya. Selanjutnya ada usaha mendapatkan dana pada peminjam dana dari ataupun meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, ataupun menggunakan wesel unjuk, cek, dan lain sebagainya. Usaha selanjutnya yaitu menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan juga melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiganya. Usaha lain yang dilakukan oleh bank yaitu menyediakan tempat untuk menitipkan barang ataupun surat berharganya. Selanjutnya melakukan kegiatan kepada kepada nasabah lain dengan bentuk surat berharga yang tidak tercatat oleh bursa efeknya. Selanjutnya ada pertimbangan dalam penggunaan dana bank, di mana sebelum bank tersebut memutuskan untuk memilih suatu bentuk aktivitas tertentu dalam pengalokasian dananya yang telah berhasil dihimpunnya tersebut, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Meskipun pertimbangan tersebut mencakup banyak hal, yang biasanya itu pertimbangan ini hanya 2 hal utama yang dilakukan atau yang menjadi perhatian oleh bank dalam pengalokasian dananya tersebut. Yang pertama ada risiko dan hasil, yang kedua ada jangka waktu dan likuiditasnya. Sebelum memasuki tahap selanjutnya, di dalam alokasi dana tersebut oleh bank, baik yang di sisi aktivanya pada pasal 29 ayat 3 di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimana di undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam memberikan kredit ataupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usahanya tersebut atau usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan oleh bank dan juga kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank tersebut. Contoh pendekatan alokasi dana antara lain ada pool of fund dan juga ada asset allocation atau conversion of fund-nya. Alokasi dana ini pada bank terdiri dari cadangan primer, cadangan sekunder, kredit, portofolio, investasi, dan juga aset tetapnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, sesuai dengan alokasi dana bank, dilihat pada sisi aktivanya dan juga sesuai dengan pasal 29 ayat 3
Nomor 10 di tahun 1998 dengan menyatakan bahwa dalam memberikan kredit ataupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank sendiri dan juga kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya ke bank tersebut. Di dalam dua pendekatan pengelolaan aktiva ini, ada yang pertama yaitu pool of fund-nya, di mana pool of fund ini merupakan pendekatan yang memperlakukan dananya tersebut sebagai dana tunggal tanpa memperhitungkan sifat masing-masing dana tersebut dan juga memperhitungkan sifat masing-masing komponen pembentuk dananya itu sendiri. Dalam dana tunggal, di mana kemudian bisa dialokasikan untuk berbagai macam tujuan yang sesuai dengan strategi penggunaan dananya. Jenis yang kedua yaitu asset allocation atau conservation of fund-nya, di mana pendekatan ini memperlakukan dana dalam pengalokasiannya harus secara individual dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sumber dananya. Berikutnya ini adalah gambaran pada pendekatan pertama yaitu pool of fund approach-nya. Yang posisi sebelah kiri ada cadangan primer, cadangan sekunder, kredit yang disalurkan, dan juga ada cara berharga dan termasuk desa tetapnya. Di dalam pool of fund ini terdiri dari jenis itu ada giro, tabungan, deposito, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan juga dari modal sendiri. Sedangkan untuk yang pendekatan kedua yaitu asset allocation sama dengan cadangan primer, cadangan sekunder, kredit yang disalurkan, surat berharga, dan juga aktiva tetapnya. Terdiri dari giro, tabungan, deposito, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang juga ada, lalu ada dari modal sendiri. Dari kedua pendekatan tersebut pasti ada keunggulan dan juga kelemahan dari masing-masing pendekatan tersebut. Untuk yang pool of fund approach-nya, keunggulannya itu adalah sangat sederhana dan kelebihannya itu adalah likuiditasnya lemah. Sedangkan untuk yang asset allocation approach pendekatan tersebut, di dalam keunggulannya ada keunggulan besarnya dan kelemahannya itu adalah kelebihan likuiditasnya. Pada alternatif penggunaan dana bentuk-bentuk penggunaan dana antara lain yang pertama pada cadangan likuiditasnya, di mana cadangan likuiditas ini di dalam aktiva yang ditunjukkan pertama untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka aktiva ini yang ditujukan terutama dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendeknya. Biasanya pada risiko rendah dengan penerimaan rendah juga, atau bisa kita kenal atau disebut dengan idle fund-nya. Cadangan likuiditas ada dua, yang pertama ada cadangan primer, yang kedua ada cadangan sekundernya. Untuk yang cadangan primernya, di mana aktiva tersebut ditunjukkan pertama untuk memenuhi ketentuan reserve rekrutmennya dan juga untuk memenuhi kegiatan usaha sehari-hari seperti penarikan dana oleh nasabah, lalu ada
clearing, pemberian kredit, dan juga ada kewajiban yang akan jatuh temponya. Untuk pada cadangan primer ini terdiri dari kas, saldo pada Bank Indonesia atau Bank Sentral, saldo pada bank lain, dan juga warkap dalam proses penagihan. Jenis yang kedua, cadangan sekunder, di mana aktiva yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek yang sebelumnya telah dapat diperkirakan seperti penarikan simpanan dan juga pencairan kredit, maka ada aktivanya itu untuk memperoleh penerimaannya. Adapun bentuk dari cadangan sekunder yang ini terdiri dari SBPU, ada SBI, ada surat utang negara, dan terakhir adalah sertifikat depositonya. Yang kedua yaitu ada penyaluran kredit, ketiga ada investasi, di mana investasi ini merupakan penanaman dana dalam surat berharga, jangka waktu menengah ataupun jangka waktu panjang, ataupun berupa penyertaan langsung pada badan usaha lain. Yang keempat ada aktiva tetap dan juga inventaris, di mana aktiva yang tidak produktif ini tidak secara liquid dan juga cukup beresiko, tetapi diperlukan oleh bank itu sendiri. Misalkan kantor, mobil, ataupun peralatan kantor dan juga yang lain-lainnya. Resiko yang bisa dihadapi oleh bank dalam kegiatan usahanya ini antara lain ada resiko likuiditas, ada resiko kredit, ada resiko investasi, dan juga ada resiko operasi, ada juga resiko kecurangan, dan juga resiko fidusiarinya. Untuk yang resiko likuiditas ini merupakan resiko yang dihadapi oleh bank dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Yang kedua ada resiko kredit, merupakan resiko yang dihadapi oleh bank karena menyalurkan dananya ini dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Ada resiko investasi, di mana resiko ini yang dihadapi oleh bank berupa kerugian karena penurunan nilai surat berharga yang dimiliki oleh bank. Contohnya yaitu saham dan juga obligasi. Selanjutnya ada resiko operasi yang merupakan resiko yang dihadapi oleh bank berkaitan dengan kebijakan penghimpunan dana dan juga penggunaan dana dalam rangka memperoleh penerimaan yang saling terkait. Biasanya risiko ini juga meliputi kerugian akibat perubahan struktur biaya operasional bank ataupun kegagalan dalam meluncurkan produk-produk perbankan baru kepada masyarakatnya. Selanjutnya risiko kecurangan, di mana risiko ini yang dihadapi oleh bank karena kerugian akibat adanya ketidakjujuran, penipuan, ataupun perilaku tidak baik yang dilakukan oleh nasabah, oleh karyawan bank, oleh pejabat bank, ataupun pihak lainnya. Selanjutnya ada risiko fidusiari, di mana risiko yang dihadapi oleh bank ini karena pemberian jasa perwalian amanat kepada nasabah, baik yang perorangan maupun badan usaha. Selanjutnya tentang pengertian kredit itu sendiri merupakan penyediaan uang ataupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut berdasarkan kepada kesepakatan antara pinjam-meminjam dengan bank dan juga pihak lainnya, yaitu nasabah, yang mewajibkan pihak peminjam tersebut untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu
dan juga memberikan bunganya kepada bank itu sendiri. Adapun unsur-unsur kredit antara lain ada kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, ada resiko, dan juga ada balas jasanya. Selanjutnya, prinsip-prinsip perkreditan dalam penganalisaan ada dua, yaitu yang 5C dan juga 7P. Untuk yang 5C terdiri dari karakter, capacity, capital, collateral, dan juga condition of economic. Selanjutnya yang 7P terdiri dari personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan yang terakhir ada protection. Cara untuk penyelamatan kredit macet bisa dengan cara rescheduling, yaitu memperpanjang jangka waktu kredit dan juga jangka waktu angsuran. Yang kedua, reconditioning terdiri dari kapitalisasi bunga atau bunga dijadikan pokok, lalu ada penundaan pembayaran bunga, lalu ada penurunan suku bunga, dan juga pembebasan bunga. Selanjutnya ada restrukturing, yaitu menambah jumlah kredit, menambah modal, kombinasi, dan juga penyitaan jaminan. Ada keuntungan bank sendiri, di mana keuntungan utama bank yang berdasarkan pada prinsip konvensional berdasarkan kepada bunga yang telah ditentukan oleh bank itu sendiri. Sedangkan keuntungan utama pada prinsip syariahnya adalah berdasarkan bagi hasilnya. Ada beberapa jenis bunga pada bank. Yang pertama ada bunga simpanan. Bunga simpanan ini diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya tersebut di banknya. Selanjutnya ada bunga pinjaman, yaitu bunga yang diberikan oleh para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam tersebut kepada banknya. Misalkan ada bunga kredit dan juga ada harga bagi bank yang merupakan sebagai harga jualnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga terdiri dari kebutuhan dana, target laba yang diinginkan, kualitas jaminan, kebijaksanaan pemerintah, lalu ada jangka waktu, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan yang baik, dan juga ada persaingan. Maka kesimpulan dari perkuliahan hari ini yaitu sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasional bank itu sendiri. Maka untuk sumber dana yang dipilihnya ini disesuaikan dengan penggunaan dana sumber pada bank itu sendiri. Sumber-sumber dana yang bisa diperoleh dari sumber modal sendiri ataupun modal pinjaman dari masyarakat luas atau dari lembaga keuangan lainnya. Adapun jenis-jenis dari sumber-sumber dana bank tersebut antara lain ada dana pihak ke satu, yaitu bersumber dari modal sendiri pada bank itu. Lalu ada dana pihak kedua yang bersumber dari lembaga keuangan lain. Yang ketiga ada dana pihak ketiga, yaitu yang berasal dari masyarakat. Di dalam pasal 6 pada Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 juga menjelaskan hal pokok usaha bank, yaitu perolehan dana dari sisi pasifannya yang kemudian
kemudian ditempatkan pada sisi aktiva, di mana pada sisi tersebut akan diperoleh keuntungan. Selanjutnya, dari hasil penghimpunan dana ini, maka akan digunakan dananya tersebut atau penggunaan dana bank ini merupakan menjual kembali dana yang diperoleh bank dari hasil penghimpunan dana dalam bentuk simpanannya. Maka fungsi dana bank ini sendiri yaitu sumber kegiatan bank, lalu ada menjalankan fungsi intermediasi, lalu ada sumber keuntungan dan juga pertumbuhan bank, dan menentukan tingkat kesehatan bank itu sendiri. Ada dua hal utama yang selalu menjadi perhatian bank dalam alokasi dana bank itu sendiri, antara lain yang pertama ada resiko dan hasil, dan yang kedua ada jangka waktu dan likuiditasnya. Selanjutnya, jika alokasi dana bank dilihat dari usaha perbankan di sisi aktivanya pada pasal 29 di Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit ataupun pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan juga melakukan kegiatan usaha lainnya, maka bank wajib mencari atau menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank itu sendiri dan juga kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank tersebut. Contoh pendekatan alokasi dana ada dua, yaitu pool of fund-nya dan juga ada asset allocation ataupun conversation of fund-nya. Dalam penggunaan dana bank, ada dua prioritas yang akan dilakukan oleh bank. Yang pertama dalam bentuk cadangan likuiditasnya yang terdiri dari cadangan primer ataupun cadangan sekundernya. Maka pemaparan terakhir dari kesimpulan yang saya sebutkan tadi berakhir pula perkuliahan pada malam hari ini. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.